bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Rabu 19 Oktober 2022. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Renungan dan doa hari ini akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Salva Perer dari komunitas Magnificat Yogyakarta. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan anugerah kehidupan yang masih saja Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tanamkanlah semangat, rasa tanggung jawab, tekun dan setia dalam diri kami masing-masing untuk menjalankan setiap tugas yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah kami selalu agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan tugas kami masing-masing. Keluhuran nama-Mu ya Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Kewaspadaan. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapatkan mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang,
Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaknya kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksud dengan perumpamaan itu atau juga orang lain? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas hambanya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesetiaan membawa berkat. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan sudah tidak menjadi asing bagi kita semua. Kesetiaan dalam hidup berumah tangga, kesetiaan dalam menjalankan tugas, dan masih banyak kesetiaan dan ketekunan yang masing-masing kita jalankan saat ini. Namun banyak juga ditemukan orang-orang yang kurang, bahkan tidak setia dalam hidup, entah pekerjaan, urusan keluarga, pendidikan, dan sebagainya. Hidup hanya sekedar mencari yang enak dan gampang, tanpa mau untuk berkorban dan bertanggung jawab. Sapaan sabda Tuhan hari ini, Yesus mengatakan dalam sebuah perumpamaannya bahwa tentang kesetiaan seorang hamba. Kalau hamba yang setia dan komitmen pada tugasnya dan dijumpai tuannya sedang melaksanakan tugasnya, maka hamba itu dikatakan sebagai hamba yang berbahagia. Ia telah menerima pekerjaan yang lebih besar untuk menjadi pengawas bagi hamba-hamba yang lain. Para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, begitulah dengan kenyataan hidup kita saat ini. Barang siapa setia dan tekun dalam menjalankan tugas yang dipercayakannya dan setia, maka ia akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Sebaliknya, barang siapa yang malas dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan, maka apa yang ada padanya akan diambil dan dibinasakan. Yesus mengingatkan bahwa barang siapa yang setia dan bertanggung jawab dan tekun dalam menjalankan tugasnya, maka ia akan mendapat berkat yang berlipat-lipat ganda. Seperti kata Bapak Uskup Gabriel Manek SWD, pendiri kongregasi PRR, bahwa kecil-kecil yang baik akan menjadi baik yang besar. Kesuksesan itu akan diraih
jika kita belajar untuk setia dan bertanggung jawab, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kita semua dalam seluruh hari ini, dalam tugas dan aktivitas kita masing-masing. Semoga masing-masing kita senantiasa tekun dan setia, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa, mohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan untuk orang-orang muda di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan senantiasa selalu membimbing dan menyertai mereka agar mereka senantiasa tetap setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka teristimewa dalam menempuh masa pendidikan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk para pekerja yang bekerja di tanah perantauan. Kita mohon semoga Tuhan selalu membimbing dan menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan saat ini senantiasa membawa berkat untuk keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.